Berasal dari keluarga kurang mampu, Suwardi kecil sudah mencintai olahraga bela diri. Hanya berbekal latihan bela diri di kampung, Suwardi tak patah semangat untuk terus berlatih. Kedua orang tuanya hanya mampu menyekolahkan Suwardi sampai bangku SMP. Setamat SMP, Suwardi merantau ke Madura untuk membiayai hidupnya sendiri dengan berjualan bakso. Mencoba mengadu nasib. Mulai gak nih? Tenang. Kita bukan pengen berantem, justru kita pengen ngambil hikmah bareng dengan narasumber kita, Bang Steve Wardi ini, Masya Allah. Siap. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bakal ngobrol nyari hikmah nih, sekian banyak dari narasumber kita yang luar biasa. Dengan nama Steve Wardi atau julukannya a.k.a. Becak Lawu. Kalian mungkin kenalnya sebagai seorang fighter MMA, Masya Allah. Dengan sekian banyak prestasinya. Dan tentu sekian banyak kemenangan sudah beliau raih. Maka kita pengen lihat, kan nggak mungkin langsung jadi juara hebat kayak begitu. Pasti ada perjuangannya. Gitu. Izin ngobrol ya, tanya-tanya. Siap kok, aman kok. Masya Allah. Yang paling penting sih kita pengen ngambil hikmah perjalanan. Latar belakangnya dulu waktu awal sebelum di dunia yang sekarang ya. Siap. Awalnya gimana coba rekapan dari balik dari terlahirnya tuh di mana, tumbuh besar di mana sampai akhirnya di jalan yang sekarang. Bismillah, jadi dulu itu awalnya saya hanya seorang petani biasa. Hanya lulusan SMP aja. Terus pada waktu lulus SMP saya bekerja di luar, merantau, saya ke Madura jualan bakso. Wow, udah sekian banyak pernah dilakuin. Apalagi selain ke Madura jual bakso. Di Madura juga jadi petani garam pernah. Kemudian di Surabaya asongan yang jajain minuman-minuman itu digendong gitu ya. dari base ke pelabuhan gitu. Ya, tidurnya di alun-alun Sidoarjo itu. Kita pakai kardus saja. Terus kemudian saya pulang ke Magetan jadi tukang sol sepatu. Sol sepatu pun Ya, pernah. pernah. Masya Allah. Apalagi yang pernah? Ke Cianjur, Kuli Pasar. Ya kita bawain belanjaan ibu-ibu itu. Yang paling unik apa kerjaan yang pernah dilakuin? Semuanya unik sih ya. Karena saya juga unik orangnya kan. Dulu saya paling unik mungkin itu ya, gali kabel. Gali kabel? Iya, gali kabel kabel optik yang di pinggir-pinggir jalan itu. Internet gitu ya? Iya. Kita dibayar per meter itu, per meter 25.000 dulu. Wah, tapi jadi banyak ilmunya, banyak pengalaman ya. Ada lebih unik lagi, saya pernah jadi K9. Apa tuh? K9 K9 yang bawa anjing tuh. Buat anjing pelacak di Pekanbaru. Semua kerjaan itu tuh nyari sendiri atau ada yang? Nyari sendiri. Bukan teman ngajakin gitu? Bukan. Saya sepulang ke Bogor itu kan saya serabutan kadang-kadang jadi kuli bangunan, ngecatin rumah orang. Terus saya ngelihat postingan Fransino Tirta selaku CEO One Pride itu kan. Bagi kalian yang pengen berkarir di dunia MMA, silakan ikut audisi gitu. Itu awalnya? Iya. Nah, dan kondisinya itu istri baru melahirkan, keluar dari rumah sakit, kondisi keuangan juga sangat jelek banget. Iya, karena belum ada tetap kan. Saya ngeluarin motor itu aja kan harus gadein motor saya, ngeluarin anak dari rumah sakit harus gadein motor. Ke rumah sakitnya nanya BPKB-nya aja, BPKB-nya udah sekolah Pak, saya bilang gitu. Jadi benar-benar masa-masa sulit banget. Dan anak-anak dan istri ikut ngerasain semua perjuangan. Iya, gitu ya? Nah ketika motor saya gadekan di rumah sakit, saya tidak punya kendaraan kan. Ikut audisi itu saya naik sepeda dari Bogor ke Kelapa Gading. Bogor Kelapa Gading? Iya. Goes? Berapa jam itu Masya Allah? Kalau nggak salah sekitar 3,5 jam atau 4 jam gitu. Saya berangkat subuh-subuh itu. Tapi berarti ada basic pencaksilat ya? Dulu ada pencaksilat, PSHT. Dan sebenarnya kenapa saya sampai sekarang tetap membawa nama silat, karena saya pengen silat ini juga menjadi raja di negeri sendiri, di samping silat juga bisa membanggakan nama daerah dan Indonesia pada umumnya. Dan apa titik nadir, titik terendah di mana kan tadi perjuangan segitu banyak gitu. Pernah ada ngerasa kayak hidup gini amat, capek, perasaan pengen nyerah. Itu kapan mungkin pernah ada ngerasa kayak gitu? Titik terendah ya mungkin paling rendahnya pada saat anak saya harus keluar dari rumah sakit yang kembar itu. Kondisi keuangan juga sangat jelek, banyak hutang di mana-mana. Dikucilin banyak orang, dijauhin. Nah itu saya bingung mesti gimana gitu. Tapi ya alhamdulillah
Allah memberikan jalan, dibukakan audisi itu. Dan sebelum kita tadi cerita tentang kayak audisi sampai Iya. MMA itu, Masya Allah, beneran teman-teman, bagi seorang laki-laki yang beneran ada jiwa qawamah di dalam hatinya, kadang kita laki-laki tuh siap ya Mas Weh, mau kita yang dibanting kayak kita yang banting tulang, tapi tolong jangan sampai orang-orang yang kita sayang yang akhirnya dapat kepahitan. Iya betul sekali. Selama ini juga kalau pulang kadang-kadang istri udah makan belum. Saya bilang udah, padahal saya lapar sekali. Yang penting mereka makan gitu. Itu udah, wah saya bahagia lah gitu. Naudzubillah banget sih, pelajarannya luar biasa. Nah, Masya Allah, saya jadi penasaran itu pemirsa, gimana sih audisi yang namanya MMA itu di One Pride. Maka kita tanya ini audisinya kayak gimana, disuruh berantem kah atau gimana? Itu gimana Mas Wardi? Oke, saya ceritain ya. Jadi Entar dulu ya. Kita balasnya nanti, jawabnya nanti di segmen selanjutnya. Untuk itu pemirsa tetap di acara Sah Selalu Ada. Berapa lama dari pertama akhirnya fight pertama sampai akhirnya menggapai itu semua? sabuk. Jadi 2015 2016 maaf, kuasanya Allah Subhanahu wa taala saya bisa memenangkan pertandingan dan debut pertandingan saya itu 35 detik. Ada pro kontra nggak waktu daftar dari keluarga? Nanti Saya nggak Mas pernah bakal kena pukul atau gimana? saya nggak pernah bilang ke atau izin ke istri saya. Saya diem aja. Ketika kadang-kadang pulang bonyok, kenapa? Jatuh dari sepeda saya bilang gitu.